Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin bolu tape keju. Bolu tape ini tapenya benar-benar berasa teman-teman. Dan juga dia lembut sekali, tidak seret di leher. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Pertama-tama kita akan cairkan butter dulu. Di sini saya pakai unsalted butter sebanyak 150 gram. Kalian bisa pakai margarin untuk ini ya teman-teman. Atau kalian bisa campur 100 gram butter dan 50 gram margarin. Kita perlu tape teman-teman sebanyak 200 gram. Dan kalau kalian mau beli tape, kalian harus pilih tape yang seperti ini teman-teman. Dia warnanya kuning sekali, terbuat dari singkong mentega ya teman-teman. Itu rasanya tuh bener-bener enak, manis, wangi. Cocok banget lah untuk dibikin cake. Dan kita akan tambahkan 30 gram susu kental manis. Ini kita nggak perlu blender teman-teman, cukup di pencet-pencet aja pakai garpu. Kalau sudah terasa halus, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Untuk loyangnya, saya pergunakan loyang ini ukuran 22 cm yang akan kita olesi dulu dengan Carlo. Kalau kalian nggak punya Carlo, kalian bisa bikin Carlo KW ya. Sekarang kita akan mulai bikin kuenya. Di sini saya ada 4 butir telur dan saya kasih, karena saya nggak suka manis dan kebetulan tapenya juga manis, jadi saya hanya pakai 60 gram gula pasir. Tapi kalau kalian pencinta manis, kalian bisa pakai sekitar 100 gram gula pasir ya teman-teman. Ini akan kita kocok sampai 5 menit. Kalau sudah 5 menit, kita akan tambahkan SP sebanyak setengah sendok teh. Dan kita akan kocok lagi selama 5 menit lagi. Jadi total kita kocok 10 menit ya teman-teman, sampai dia kaku. Setelah 5 menit nanti adonan kalian akan menjadi lebih putih warnanya dan dia menjadi kental sekali teman-teman ya. Kalau kita balik baskomnya dia nggak akan tumpah. Sekarang saatnya kita masukin tapenya ini ya teman-teman. Ini kita akan mixer sebentar aja. Seandainya masih ada butiran-butiran tape kecil di dalamnya, gak masalah. Itu yang akan membuat cake kita lebih terasa tapenya. Ini kita mixernya sebentar aja ya teman-teman, paling sekitar setengah menit. Jangan sampai adonannya ini yang udah cantik jadi turun karena kelamaan kita mixer dengan tape ya. Nah sekarang kita akan campur adonan ini dengan tepung dan mentega yang tadi sudah kita cairkan teman-teman ya. Ini kita bagi menjadi 3 tahap ya teman-teman. Kita aduk pelan-pelan aja dengan cara aduk balik. Tetapi ini ngaduknya harus sampai rata ya teman-teman. Jadi jangan sampai masih ada tepung-tepung yang terigu yang sendirian yang misah ataupun mentega cair di dalam adonan ini ya. Karena nanti kuenya jadi jelek. Jadi ini benar-benar harus tercampur dengan rata. Jadi kalian kerjainnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang pasti dia harus rata. Ini ngaduknya jangan pakai mixer ya teman-teman. Kalau kalian ngaduk pakai mixer, adonannya pasti nanti jadi bantet. Jadi ini kita aduk pelan-pelan aja pakai tangan sampai dia tercampur dengan rata. Oh iya, terigu yang dipakai di sini adalah terigu segitiga biru ya, sebanyak 150 gram. Apabila sudah tercampur dengan rata, ini akan kita masukin ke dalam loyang yang tadi sudah kita siapkan sebelumnya ya teman-teman.
adonannya ini lumayan kental ya teman-teman. Jadi nanti kita akan ratakan lagi dengan sendok. Nah, ini kita ratakan dulu teman-teman. Kalau sudah rata, baru kita akan taburi dengan keju. Kejunya seberapa banyak itu terserah kalian. Nanti kalian mau pakai keju sebanyak apa. Di sini saya pakai sekitar 50 gram. Dan juga nanti kita akan tambahkan coklat chips ya teman-teman. Saya pernah bikin yang pakai almond, tapi kalau menurut saya lebih enak pakai coklat chips, karena kalau almond itu nanti setelah dingin dia jadi alot gitu. Ini ovennya sudah saya panasin dulu ya teman-teman di suhu tinggi, dia jatuhnya 200 derajat. Nah ini kita akan masukkan kuenya, nanti dia akan turun suhunya, tapi kita juga akan kecilin suhunya, kecilin apinya ya teman-teman. Nah di dalam oven saya ini ada pasir dan juga di atasnya saya kasih pasir supaya cake ini lebih cepat kering. Nah ini apinya kita akan kecilin lagi teman-teman. Tadi kan panasinnya di api besar, sekarang kita akan kecilin apinya di api kecil. Nanti dia akan turun menjadi suhu 150 derajat Celcius. Kita akan oven selama 50 menit. Setiap kali saya oven kue apapun itu di dalam oven tangkring ini, setiap 30 menit, setiap 20 menit saya lihat suhunya. Jadi suhunya itu kadang-kadang dia melebihi dari yang saya mau, kadang-kadang dia di bawah yang saya mau. Nah disitulah saya besar kecilkan kompor. Karena itu penting banget untuk kalian punya oven termometer, karena tanpa oven termometer kita nggak bakal tahu panasnya ini sudah berapa derajat gitu. Nah ini teman-teman, kalian lihat ini sudah mateng, sedikit kematangan mungkin, tapi kalau buat saya sih saya suka yang seperti ini, jadi nanti dia kejunya terasa lebih wangi gitu. Nah ini kita akan keluarkan langsung dari loyang pada saat masih panas ya, karena kita pakai Carlo jadi keluarinnya gampang. Nah ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Selain cantik dia rasanya enak banget. Ini saya bikin sudah beberapa kali. Yang rasa paling enak menurut saya tuh yang 100 gram Wisman, 50 gram Blue Band. Itu dia rasanya benar-benar luar biasa. Kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong ya. Nah ini teman-teman yang saya bikin yang bantet. Ini yang saya black mixer semuanya. Terigunya saya mixer, butternya saya mixer, akhirnya dia bantet ya. Nah ini padahal sama, 4 telur juga. Nah ini yang saya aduk secara terpisah, yang di mixer cuman tape singkongnya aja, dia hasilnya jauh lebih tinggi, jauh lebih bagus, jauh lebih lembut. Jadi nanti kalian pada saat pencampurannya hati-hati ya teman-teman. Kalau begitu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.